Oke, baik, selamat pagi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pengaturan pH darah. Nah, kenapa pH darah itu penting? Sebab sebagian besar atau seluruh metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu sangat sensitif terhadap pH darah. Nah, mengapa demikian? Kita tahu bahwa metabolisme itu dikatalis oleh enzim yang merupakan protein. Nah, agar enzim bekerja dengan baik, maka dia harus memiliki struktur 3 dimensi tertentu. Nah, pada gambar ini adalah wujud enzim yang aktif, ya kan? Seperti ini. Oke, jadi agar dia memiliki bentuk seperti ini, salah satu faktornya adalah bahwa dia membentuk ikatan ionik. Jadi si proteinnya harus membentuk ikatan ionik yang dibentuk oleh adanya gugus NH3+ dengan COO-. Nah, apabila pH darah menurun atau pH darah lebih rendah daripada pH optimum dari suatu enzim, maka gugus COO- ini akan berubah menjadi COOH. Sehingga tidak mampu lagi membentuk ikatan ionik dengan NH3+. Akibatnya, struktur dari enzim berubah dan enzim menjadi tidak aktif. Ya. Hal yang sama juga akan terjadi ketika pH meningkat. Nah, ketika pH meningkat, gugus NH3+ akan berubah menjadi NH2. Sehingga tidak dapat lagi membentuk ikatan ionik dengan COO-. Nah, dengan demikian maka struktur dari enzim berubah dan menjadi tidak aktif. Nah, pH darah itu ditentukan oleh kadar ion hidrogen di dalam darah. Nah, ion hidrogen ini sendiri di dalam darah terbentuk dari penguraian senyawa asam yang ada di dalam darah. Ya kan? Jadi senyawa asam itu akan melepaskan ion hidrogennya dan dia berubah menjadi senyawa yang bermuatan negatif. Semakin tinggi kadar ion hidrogen di dalam darah, maka pH darah menjadi semakin rendah. Ya, begitu pula semakin rendah kadar ion hidrogen dalam darah, maka pH darah menjadi semakin tinggi. Oke. Nah, ion hidrogen sebenarnya diproduksi setiap hari oleh tubuh sebagai produk dari respirasi. Jadi ketika kita bernafas, ya, sel-sel tubuh akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan bereaksi dengan air dengan bantuan enzim karbonat anhidrase menjadi asam karbonat. Nah, asam karbonat kemudian akan terurai menjadi ion bikarbonat dan H+. Oke. Nah, H+ juga diproduksi dari penguraian senyawa asam lainnya seperti asam fosfat, asam sulfat, dan asam laktat yang ada di darah. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi kadar ion hidrogen di dalam darah? Oke. Adapun faktor-faktor yang meningkatkan kadar ion hidrogen di dalam darah antara lain peningkatan produksi CO2, ini terjadi ketika respirasi di dalam tubuh meningkat, kemudian metabolisme lemak dan protein, diare, dan kehilangan ion bikarbonat melalui urin. Sedangkan faktor yang menurunkan antara lain adalah pemanfaatan ion hidrogen untuk metabolisme, muntah-muntah, terus kehilangan ion hidrogen melalui urin, dan hiperventilasi. Nah, mari sekarang kita bahas beberapa contoh dari masing-masing faktor. Nah, diare itu dapat menurunkan pH darah atau dengan kata lain meningkatkan kadar ion hidrogen di dalam darah. Kenapa bisa demikian? Nah, kita bisa lihat gambar di sini bahwa pankreas menghasilkan ion bikarbonat. Oke. Yang dilepaskannya ke usus,
Nah, jadi ion bikarbonat ini bertujuan untuk membentuk suasana basa, sehingga enzim-enzim pencernaan dapat bekerja secara optimal. Nah, peningkatan, jadi ketika diare, ya kan, maka pembuangan cairan usus akan meningkat, sehingga pembuangan HCO3- juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan pH darah menjadi turun dan atau kadar H+-nya meningkat. Kenapa demikian? Kita bisa melihat pada gambar di sebelah kanan. Sel-sel asinar ya, di pankreas itu menghasilkan asam karbonat yang kemudian akan terurai menjadi ion bikarbonat dan H+. Nah, H+ kemudian akan dibuang ke dalam darah, sedangkan ion bikarbonat akan dibuang ke saluran pankreas yang nantinya masuk ke dalam usus. Ya kan? Ketika diare, ya kan, pembuangan HCO3- meningkat, ya kan? Pembuangan HCO3- yang meningkat ini akan menyebabkan produksi HCO3- meningkat dan juga produksi H+ meningkat. Karena produksi H+ meningkat, maka pembuangan H+ ke dalam darah juga meningkat, yang berakibat pada ya kan, menurunnya pH darah. Oke. Ginjal juga dapat mempengaruhi pH darah. Oke, jadi sel-sel nefron di ginjal itu dapat memproduksi ion bikarbonat dan H+ dari asam karbonat. Ya. Ketika pembuangan HCO3- melalui urin meningkat, maka pembuangan H+ ke dalam darah juga meningkat dan berakibat pada menurunnya pH darah. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor yang dapat menurunkan kadar H+ di dalam darah atau dapat meningkatkan pH darah. Nah, kita tahu bahwa lambung memiliki pH yang sangat asam. Oke. Nah, asam lambung itu diproduksi oleh sel-sel parietal yang ada di lambung dengan cara memompa H+ ke dalam rongga lambung. Nah, H+ sendiri itu diproduksi dari penguraian asam karbonat. Nah, apabila seseorang mengalami muntah-muntah, ya kan, maka isi lambung akan terbuang dan otomatis H+ yang terbuang juga menjadi meningkat. Nah, ini mendorong meningkatnya produksi H+ dari asam karbonat dan berdampak juga pada meningkatnya produksi ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonat ini kemudian akan dilepas ke dalam darah, ya kan, dan mengikat H+ di dalam darah, sehingga kadar H+ di dalam darah turun dan pH darah menjadi meningkat. Ginjal selain dapat meningkatkan kadar H+ di dalam darah, dia juga dapat menurunkan kadar H+ di dalam darah. Ya kan? Apabila pembuangan H+ melalui urin meningkat, ya kan, maka pembuangan HCO3- ke dalam darah juga akan meningkat. Nah, peningkatan pembuangan HCO3- oleh sel-sel nefron ke dalam darah akan berdampak pada menurunnya kadar H+ di dalam darah dan berakibat pada peningkatan pH darah. Oke, yang terakhir adalah hiperventilasi. Oke, ketika kita bernafas dengan laju nafas yang cukup tinggi, maka sebenarnya memang akan terjadi pengambilan oksigen yang banyak dari lingkungan. Namun, di sisi yang sama juga akan terjadi pembuangan CO2 dalam jumlah yang besar. Nah, pembuangan CO2 dalam jumlah yang besar itu akan menyebabkan reaksi yang terlihat di dalam darah ini bergeser ke kiri. Yang artinya nanti HCO3- akan mengikat H+ dan berubah menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 kemudian berubah menjadi CO2 dan H2O.
Maka dengan demikian, hiperventilasi itu akan menurunkan kadar H+ di dalam darah dan berakibat pada meningkatnya pH darah. Baik, demikian yang saya bisa bagi hari ini. Semoga membantu adik-adik untuk belajar. Selamat siang.